ada orang yang mau wudhu, mau sholat, tapi dia itu lupa, belum mandi besar. Karena itu keran tidak jalan. Wudhu dibuka, keran tuh nggak keluar air. Sementara kanan kirinya keluar. Kanan kirinya keluar. Cur, tapi ini kok nggak keluar-keluar. Maaf punten ya. Seperti tadi sore saya melihat Anda tuh beda. Gitu ya? Iya. Anda itu seperti kelihatan kakek-kakek yang sudah berumur di atas 60 tahun. Jadi pengalaman-pengalaman saya di situ, makhluk-makhluk seperti ini muncul tapi berbagai macam. Di antaranya satu itu pernah terjadi, saya melihat toke satu betis. Itu katanya yang saya tanya itu yang lari terbirit-birit itu, muka dia itu ada di mulutnya dia. Jadi mulut gitu tuh di mukanya tuh. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Malam Mencekam dan tim yang selalu menceritakan dan mengabarkan kisah-kisah horor dan misteri. Malam hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang kejadian yang dialaminya dalam hidup beliau. Tapi sebelumnya, Malam Mencekam dan sponsor kami akan memberikan sedikit oleh-oleh untuk narasumber kita, yaitu sebuah kaos eksklusif. Nah, kaosnya seperti ini nih. Di depan saya ada Pak Uus. Pak Uus, gimana nih kaosnya? Oh, keren banget. Suka nggak Pak Uus? Sangat suka sekali. Oke, nanti Pak Uus pakai ya. Iya. Pak Uus, kaosnya saya ambil dulu. Iya. Nanti saya kasih setelah Pak Uus cerita. Iya. Kaos dan sedikit oleh-oleh dari Malam Mencekam. Iya. Pak Uus ini akan bercerita ketika beliau menjadi seorang penjaga musola di daerah Perujakan, Kota Cirebon. Di sekitaran situ ada musola. Nah, Pak Uus menjadi penjaga di sana. Dan di musola itu Pak Uus selalu didatangi oleh sosok-sosok gaib yang selalu menampakkan dirinya kepada beliau. Entah apa yang terjadi pada diri Pak Uus ini. Kita langsung ke Pak Uus ya. Assalamualaikum Pak Uus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Uus ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Uus udah punya putra atau cucu berapa sih? Kebetulan masih belum. Masih belum nih? Iya. Tapi istri sudah ada Pak Uus ya? Ada. Satu, dua? Satu Aja Pak Uus ya? Cukup satu ya? Cukup. Cukup satu. Iya. Profesi sekarang apa Pak Uus? Sekarang saya jaga parkir. Oh, bisnis parkiran. Iya, jaga parkir. Masih di Cirebon juga? Masih di Cirebon. Oke. Jalan Ampera. Mantap Pak Uus ini ya. Sampai jam berapa kalau kerja Pak Uus? Dari tergantung sip. Tergantung sih. Iya. Oh, ada sip-sipan juga. Iya, sip-sipan. Oke. Pak Uus, sebenarnya apa yang Pak Uus alami? Silakan ceritakan Pak Uus. Ya. Saya mau bercerita ketika saya mulai bekerja di stasiun Perujakan. Pada saat itu saya itu kelabakan mencari pekerjaan. Tahun berapa Pak Uus itu? Itu tahun 2008. 2008. Karena tugas saya sebagai seorang kepala rumah tangga gitu, harus bisa menafkahi. Nah,
untuk mendapatkan satu pekerjaan di situ, saya itu hampir tiap malam itu membaca surat Yasin. Sebanyak 40 kali. Nah, setelah saya membaca surat Yasin selama 40 kali itu, kurang lebih selama 40 hari, saya mendapatkan satu pekerjaan, yaitu saya mendapatkan menjadi sebagai penjaga musola di stasiun Perujakan. Nah, mungkin karena saya mendapatkan satu pekerjaannya hasil dari pada membaca surat Yasin tersebut, maka pada saat saya bekerja pun akhirnya sering kali dan bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, di antaranya ada yang memang mengganggu, ada juga yang membantu. Ya, kalau yang membantu itu diantaranya kalau misalnya ada pengunjung atau penumpang yang datang ke situ dalam kondisi kotor menurut makhluk-makhluk seperti itu, maka penumpang-penumpang itu tidak bisa beristirahat di situ. Ada yang ditendang kan gitu, ada yang dijejek kan gitu. Ada juga yang ditampakkan dengan makhluk aslinya gitu, yang akhirnya mereka terbirit-birit keluar. Nah, di samping itu juga dikala para asongan pada tidur di depan musola, itu sekitar pukul 1 malam kuntilanak terbang kan gitu di atas. Nah, ketika mereka itu berusaha menyenter pakai senter, itu semua senter mati semua. Tidak bisa nyala. Di lokasi itu? Di lokasi itu. Nah, setelah ini lewat, baru senter itu pada bisa nyala. Nah, begitu juga terus ke sana sampai ke rel. Di situ ada suatu pembangunan untuk membuka tembok pembatas antara penduduk dengan stasiun. Di situ ada pohon bambu kuning. Nah, di antaranya lagi para tukang itu membuat di situ sambil menyetel tip apa, itu keluarlah makhluk-makhluk seperti itu dari pohon tersebut. Yang akhirnya keluar itu dengan apa ya, kita bahasa pornonya itu teteknya gitu ya, itu sampai ngambai gitu, kalau bahasa Sundanya mah ngambai sambil berjingkrak-jingkrak kan gitu. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Nah, itu selalu kejadian-kejadian itu terus berputar, tapi tidak setiap malam. Kadang malam Jumat, kadang hari Minggu Kliwon, bukan Jumat Kliwon. Minggu tapi Kliwon kan gitu. Terus juga kalau malam Jumat Kliwon itu kadang keluar ular kobra yang melintas di sekitar musola itu dengan membawa cahaya biru. Di sekitar pagar itu membawa cahaya biru. Nah, itu komunikasi itu adalah yang menjaga di sekitar perbatasan area itu. Jadi kalau misalnya ada yang usil, ada yang coba-coba atau ada yang bagaimana, maka ular ini akan melintas, akan mencoba untuk menepisnya gitu. Nah, kejadian-kejadian itu pun tidak semuanya bisa dilihat oleh setiap orang. Kalau orang yang biasa melihat, itu hanya sesosok ular kobra hitam yang tidak mengeluarkan cahaya warna biru.
Tapi kalau orang-orang tertentu itu melihat bahwa di atas kepalanya itu berwarna bercahaya biru. Nah, itu kejadian-kejadian itu pun kalau misalnya orang-orang tersebut, terutama para asongan ya yang ada di situ, yang tidak menyadari suka menjadi sakit mendadak. Kadang-kadang panas tinggi, demam tinggi kan ya. Tapi saya sendiri tidak bisa menyimpulkan bahwa ini akibat dari situ. Tidak bisa menyimpulkan. Karena apa? Saya bukan paranormal. Saya bukan supranatural. Ya, cuman setelah dilihat, setelah diamati, wah ini kayaknya pengaruh dari situ. Sepertinya itu ada pengaruh dari situ. Intinya jadi kalau mau ke dalam musola atau mau ke dalam masjid, karena itu adalah tempat suatu ibadah, usahakanlah bersihkan diri dulu. Nah, membersihkan diri kalau misalnya secara batiniah kita tidak tahu, ya minimal kita mandi kan gitu, bersih diri. Nah, kisah-kisah inilah yang setiap hari saya itu alami. Begitu juga misalnya ada orang yang mau wudhu, mau sholat, tapi dia itu lupa belum mandi besar karena itu keran tidak jalan. Wudhu dibuka, keran tuh nggak keluar air. Sementara kanan kirinya keluar. Kanan kirinya keluar. Cur, tapi ini kok nggak keluar-keluar. Nah, saya tidak mengait-kaitkan, tidak. Cuma saya tanya, apa yang Bapak lakukan? Dengan istri atau dengan siapa? Sudah bersih belum? Astagfirullahaladzim. Dia masuk ke ruang mandi, dia mandi, barber, keluar lagi, wudhu, buka keran, ngucur. Nah, itulah kejadian-kejadian yang sebetulnya di luar nalar ya, di luar kemampuan manusia. Tapi beginilah adanya. Terus lagi, ada lagi yang action wudhunya. Itu wudhunya itu action, nggak seperti biasa. Jadi kayak kuda-kuda pemain silat gitu. Di situ tuh. Nah, di situ si Sanyo ini mati. Sanyo ini mati nggak mau. Ternyata dilihat di situ ada sejenis kodok kecil mengeluarkan cahaya. Saya lihat di situ. Cih, kok ada kodok? Ada cahayanya. Coba Pak, Mas istighfar. Terus akhirnya Sanyo itu jalan mengeluarkan air lagi. Cuman saya tidak cerita kepada yang lain. Diketawain nantinya. Takut, itu dongeng apa sih? Cerita apa sih? Hari gini zaman komputer masih ada cerita begitu. Nah itu kan nanti kan saya yang kena imbasnya. Makanya saya tidak mau cerita. Nah baru di sini di malam mencekam inilah saya menceritakan pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah saya alami selama saya menjadi penjaga musola di stasiun perujakan itu. Terus berhari-hari terus. Dari mulai stasiun itu belum dibangun sampai stasiun itu dalam perjalanan pembangunan. Saya menjalani kisah-kisah seperti itu. Dengan kejadian-kejadian seperti inilah, maka berangsur-angsur yang seperti itu, makhluk-makhluk seperti itu, akhirnya apa? Menampakkan tapi tidak mengganggu. Bahkan kalau ada orang-orang yang sifatnya mempunyai ilmu gitu ya, terus ya belagu gimana gitu, ini membantu gitu, mengantisipasi jangan sampai saya ini kena gitu. Banyak sih di situ. Ada yang dari ujung kulon kan gitu, yang dari mana. Nah itu yang merasa dirinya punya ilmu itu. Nah ini makhluk-makhluk yang tadinya dengan saya ini seolah-olah saya ini orang asing di situ, makhluk-makhluk ini ikut membantu. Makhluk-makhluk ini ikut mengantisipasi. Bahkan kadang-kadang
dia ngasih tahu itu orang itu jangan suruh masuk, kotor itu. Cuman kan kotornya dari mana saya nggak tahu. Apakah kotor dari habis gimana? Apakah kotor dia belok kan gitu? Itu saya nggak tahu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman saya di situ, makhluk-makhluk seperti ini nih muncul tapi berbagai macam. Di antaranya satu itu pernah terjadi, saya melihat toke satu betis. Besarnya? Besarnya. Sebetis, tapi betis bayi ya. Bukan betis orang dewasa. Sebetis bayi nempel dekat jam di musola sekitar 50 sentian. Nah, di situ. Nah, itu wujudnya toke, tapi nyatanya itu bukan toke, tapi itu adalah memperkenalkan diri bahwa saya ini adalah yang menjaga musola ini. Kalau saya berbentuk ini seperti wanita paruh baya, yaitu yang tadi di musola tadi, isi di dalam musola tersebut satu adalah ular yang lebarnya sekitar kepalanya aja itu sekitar 25 sentian. Kepalanya aja nih 20. Itu belum megar loh. Dalam kondisi biasa. Itu 25 sentian. Kemudian yang jaga di situ tuh adalah seperti pendekar. Cuman tangannya buntung kan gitu kan. Dengan baju hitam-hitam, rambut gondrong diikat. Dan wanita paruh baya tadi. Itulah yang menjaga di musola tersebut. Semua mereka berkumpulnya di dalam musola, tapi dalam tugas yang di dalam musola itu adalah yang perempuan, yang di kamar mandi itu adalah yang laki-laki, kemudian yang di tempat wudhu ini adalah yang berbentuk ular tadi. Itu Bapak ketemu semua itu ya? Ketemu. Udah sempat berdialog atau apa? Ya berdialog, cuman isyarat ya bahasanya. Jadi kalau si yang perempuan kalau yang perempuan ngomong itu kotor itu jangan masuk itu, jangan masuk, tendang itu, jejekin, keluar kamu. Tuh gitu. Nah itu saya ngelihat sendiri. Nah, terus kenapa kamu tendang Pak, suruh keluar katanya saya kotor. Emang udah ngapain Bapak sampai dibilang kotor sama dia, nggak bisa istirahat. Yang lain istirahat tidur kok. Penumpang lain turun di situ pada istirahat tidur. Tapi kalau yang ini malah dijejekin, ditendangin gitu. Suruh keluar. Nah, di situ kejadiannya. Itu sering ikut Pak ya? Ya? Sering ikut ya? Iya. Ikut. Sosok-sosok itu? Iya. Mendampingi? Iya. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, ya termasuk dia orang supranatural, dia bilang, Pak Uus, pendampingnya banyak banget sih. Dia bilang begitu. Cuman yang saya lihat, di saya ini, yang saya lihat di saya itu cuma 5. Padahal Pak Uus sendiri nggak meminta mereka untuk ikut ya? Nggak meminta. Saya bilang kan saya nggak meminta. Mungkin ini pengaruh dari saya membaca surat Yasin selama 40 kali 40 hari. Ketika itu saya susah mencari pekerjaan. Sedangkan saya sebagai seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga, harus mampu menafkahi keluarga. Pertolongan kemana lagi kalau bukan sama Allah? Cuman yang saya dapat pada saat itu harus membaca surat Yasin, ya saya gunain membaca surat Yasin. Akhirnya datanglah panggilan. Efek dari didampingi oleh makhluk-makhluk itu kepada kehidupan Pak Uus apa Pak Uus? Efeknya itu pertama, saya diuji kesabaran sekali. Kadang-kadang apa? Dalam pendapatan itu minim sekali. Nah, di saat itulah mereka itu bergerak. Mau minta sama dia atau minta sama Allah. Mau minta sama dia atau minta sama Allah. Gitu aja perangnya. Perang batinnya tuh ke sana. Nah, dikala kitanya sabar, akhirnya mereka tidak terlalu ini, oh ya kamu bagus, kamu kuat, kamu tidak terpengaruh, ya silakan, saya akan bantu. Nah dia bilang begitu, saya akan bantu. Jadi kasarnya bilang untuk makan-makan aja sih
bisa gitu, tidak bisa untuk lebih kayak gitu istilahnya dari efek adanya pendekatan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Jadi istilahnya dia butuh zikir wirid, ya saya zikir wirid kan gitu kan. Nanti imbasnya apa? Kita di dalam bekerja itu, orang yang biasa tadi ngasih 1.000 2.000 ngasih 5.000 misalnya kan gitu. Akhirnya kejadian-kejadian ini sering saya alami. Bertoban saya tidak cerita sama orang lain. Karena apa? Tidak perlu diceritain. Jadi Pak Uus ini setelah banyak kejadian itu, katanya ada perubahan di diri Pak Uus ya? Bisa melihat sesuatu atau menolong orang. Ya. Itu gimana? Jadi melihat itu saya bisa melihat, tapi tidak setiap saat, hanya sewaktu-waktu. Kalau dikala memang saatnya saya harus melihat, itu saya akan melihat. Wah, maaf punten ya. Seperti tadi sore saya melihat Anda itu beda. Gitu ya? Iya. Anda itu seperti kelihatan kakek-kakek yang sudah berumur di atas 60 tahun. Waktu tadi sore saya kesini. Cuma saya kan nggak cerita. Kan kalau gitu. Sekarang sudah berubah lagi? Sekarang sudah berubah lagi. Tadi saya cerita sama saya. Ini muda lagi nih kata saya. Muda lagi. Kan gitu. Tadi enggak. Tuh, jadi saya selalu seperti itu. Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang. Jadi tidak bisa setiap saat. Terus tadi saya kan tadi kisah Pak Ido ya di sini, Pak Idot ya. Saya kan keluar sebentar saya cerita. Ya kan. Nah itu di situ di sebelah itu seperti ada kerak besar di kebun nih. Makanya tadi saya keluar sebentar tuh. Kok ada kerak besar kan gitu. Di situ terus saya masuk lagi ke sini kan gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi melihat seperti itu. Nah, di stasiun tuh seperti itu. Dulu pernah katanya kena santet oleh. Nah, apa itu? Karena iya kan, dulu orang itu ketika saya belum bekerja di situ, orang itu menjadi pamor kan gitu. Semua apa itu selalu bertanya sama dia. Nah, begitu saya ada di situ, berubah haluan. Orang itu menjadi bertanya sama saya. Orang itu menjadi selalu ingin naruh sumber dari saya. Karena merasa sekarang itu tidak disadari tersisih, jadi menggunakan dengan cara-cara seperti itu sampai saya itu di rumah itu dikirim ular. Ya kan, ular masuk dari jendela, ularnya sih kecil, tapi karena di kepalanya itu ada mahkota kan gitu, Simbat. Tapi bukan mahkota sebagai ratu ya, bukan mahkota sebagai raja, kayaknya mahkota sebagai patih gitu. Sebagai panglima gitu di situ. Nah, itu begitu masuk itu seperti ada yang ya itu tadi, ada yang membantu gitu. Seperti ada yang nabok gitu tuh. Pak, bluk, lap, hilang. Tuh seperti itu. Gagal aja ya? Iya. Gagal kan itu gitu. Pak Uus tahu orangnya itu ya, tapi nggak usah disebutin. Ya, iya. Tahu ya. Gak bisa. Pelakunya bisa. tahu Ya, gitu. Cuman nggak bisa diceritain karena itu mungkin ujungnya nanti fitnah. Ya. Nanti ujungnya fitnah. Tapi sekedar tahu saja sudah kan gitu. Setelah itu Pak Uus katanya bisa mengobati atau menolong orang, itu seperti apa ceritanya, Pak? Nah, jadi kalau mengobati atau menolong orang itu bukan saya yang ngobati, saya nolong orang. Paling saya hanya memberikan satu info saja. Oh, Anda kurang ini, Anda kurang ini, Anda kurang ini. Mau nggak Anda melaksanakan ini? Mau nggak Anda melaksanakan ini? Jadi semuanya itu saya berikan info, jangan sampai tergantung sama saya. Saya hanya memberikan suatu pandangan, saya hanya memberikan suatu solusi. Mau silahkan jalani, tidak itu terserah Anda. Tapi kebanyakan setelah mau menjalani itu
alhamdulillah pada sembuh kan gitu. Alhamdulillah sama pada tidak kena efek lagi kan gitu, hal-hal yang seperti itu. Termasuk mengobati, menolong orang yang kena santet? Pernah? Iya, mengobati tapi ya itu cuman ya secara umum saja kan gitu. Oke Pak, kembali ke musola yang tadi. Artinya musola itu sebenarnya bukan angker Pak ya? Tidak angker. Sebab kalau angker itu merata, hampir keseluruhan. Tapi ini hanya untuk tertentu saja, yaitu orang-orang kotor kan gitu kan, orang-orang yang tidak bersih diri kan gitu. Itu yang terkena imbasnya yang seperti itu saja. Tapi kalau yang namanya angker, siapapun, misalnya ini rumah ini angker, siapapun yang masuk sini kena. Tapi kalau misalnya rumah ini tidak angker, cuman hanya ada beberapa penjaga atau gimana, yang kena yang mau merusak saja, yang mau merusak, yang mau mengotori, yang mau mencemarkan, nah itulah yang nanti yang kenanya. Jadi bukan angker. Kalau angker itu siapapun masuk, udah bisa kesurupan, bisa segala macam kan gitu. Itu namanya angker. Tapi kalau ini nggak angker, hanya kena efek karena orang tersebut kurang bersih. Ya. Nah, kan itu artinya aja. Stasiun perujakan dan musola itu tidaklah angker yang seperti yang diceritakan ya, orang. Ya, diceritakan orang. Ya. Kenyataannya justru apa tadi? Supaya orang bersih ya Pak ya. Nah, supaya itu orang itu bersih dan diingat bahwa yang namanya musola, yang namanya masjid itu untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah itu maha suci, maka kita pun harus suci, tempat itu tempat suci. Nah, jadi kalau kitanya kotor, ya otomatis penunggu-penunggu di situ, jangankan yang tidak kelihatan, yang kelihatan pun mungkin akan ngusir. Kotor kamu, sana mandi dulu, kan gitu. Yang kelihatan misalnya saya nih ngelihat kan, Mas ini kakinya belok kotor, jangan masuk musola dong, cuci dulu dong, atau dulu kan. Itu kan yang kelihatannya, apalagi yang tidak kelihatannya kan gitu. Dikala orang itu kotor mau masuk, ya sudah ditepis. Kalau nggak ditepis secara itu, ya menampakkan diri. Itu katanya yang saya tanya itu, yang lari terbirit-birit itu, muka dia itu ada di mulutnya dia. Jadi mulut gitu tuh di mukanya tuh, makanya dia lari terbirit-birit. Padahal dia itu jikir, dia itu lagi jikir di situ. Kenapa Pak? Orang jikir tapi ditakuti. Belum mandi tadi. Oh, belum mandi, junub, tapi jikir. Nah, ini salah juga nih. Nah itu kan harusnya mandi dulu, dia lupa kan gitu. Harusnya kan kalau misalnya habis bersetubuh dengan istri kan gitu kan, mandi dulu, bersihin dulu. Setelah dibersihin, mandi apa, baru wudhu sholat. Ini nggak ingat, pikirnya kan perjalanan jauh kan gitu, naik kereta, jadi nggak ingat. Datang ada musola, dia wudhu sholat. Nah, nggak taunya ada hal-hal yang belum dibersihkan. Ya. Ada yang hal-hal yang harusnya dibersihkan dulu, dia lupa, tidak dibersihkan. Makanya dia dihadapkannya seperti itu. Tuh. Sampai saat ini setelah nggak bekerja di musola itu Pak, itu sering ke rumah ikut? Iya, di rumah juga ada. Menampakkan ke anak atau ke istri? Saya larang, saya nggak boleh. Jadi nggak pernah kejadian? Nggak pernah. Ya istri pernah melihat. Gimana Pak kejadian? Jadi istri melihat sosok bayangan dalam arti tinggi besar hitam. Saya lagi baca Quran. Pak, itu katanya itu di sampingnya gitu. Ngelangkahin aku nggak? Nggak katanya. Dia mepet katanya. Saya lagi baca Quran habis sholat maghrib tuh. Nah istri saya ngelihat seperti itu. Nah terus saya bilangin, tolong jangan nampak lagi, karena saya pada saat itu ya seperti ini, sering keluar malam gitu ya istilahnya. Gimana kejadiannya kalau sampai saya lagi keluar malam di sana nampak kan gitu. Istri saya mau kemana kan gitu. Nah jadi sekarang istri saya sudah nggak bisa ngelihat lagi, karena saya sudah bilang tolong jangan menampakkan pada keluarga saya, terutama sama istri saya. Kalau hal menolong orang masih dilaksanakan sampai sekarang Pak? Jadi ketika saya menolong orang pun tidak langsung mau. Kita lihat dulu orang ini yang memulai apa enggak.
Kalau orang ini memulai, imbasnya ke kita. Misalnya Mas syirik sama dia, ya kan? Di sana kuat, ngantem Mas minta tolong sama saya bantu, nah ngepek ke saya. Tapi kalau Masnya tidak berbuat apa-apa, Masnya dalam kondisi wajar-wajar saja, tapi Mas dihajar, tetap nggak kuat ngadepinya, tolong, nah saya bantu. Jadi nggak semudah itu saya membantu orang, nggak semudah itu saya akan istilahnya menolong orang gitu. Karena apa? Salah menolong ngimbas pada diri. Ya. Itu, jadi saya menjaga itu saja. Tolong menolong wajib, tolong menolong harus. Tapi siapa yang harus ditolong? Siapa yang perlu ditolong? Kalau yang ditolongnya orang-orang urakan, kan di dalam ada orang yang selalu bikin rese, wah ya udah remek, banget ngimbas ke badan sendiri nantinya. Jadi saya nggak bisa sembarangan menolong orang gitu. Itu yang di tangan apa, Pak? Ini sebetulnya tasbih. Nah ini tasbih dari apa ya? Senjata pusaka Cirebon sebetulnya ini. Senjata pusaka orang Cirebon kan gitu, yaitu Nagasari. Nah itu Nagasari ini juga banyak banyak kegunaannya. Bukan kegunaannya, jadi banyak yang meniru gitu. Karena tahu ampuh, karena tahu manfaatnya, sehingga banyak yang meniru. Kadang-kadang kalau yang di pinggir-pinggir cuman satu gitu, cuman satu butir gitu. Tapi isi ke belakangnya ini yang lain gitu. Bukan itunya kan. Nah, itu bisa mahalnya di situ. Mempunyai efek apa, Pak Us? Ini antisipasi terhadap gerakan-gerakan makhluk gaib, gerakan-gerakan makhluk-makhluk yang sifatnya usil. Negatif ya? Iya, yang sifatnya usil. Jadi ini kalau misalnya kita gunakan dengan zikir, kita gunakan dengan wirid gitu ya. Itu kalau misalnya tidur di waktu malam, kemudian saya lupa tidak melepasnya. Jadi kalau ada makhluk-makhluk yang iseng itu tuh, tangan saya gerak gitu, pak, gitu. Tanpa sadar. Yang orang tidur sih. Nah nanti tahu-tahu istri saya yang bangun karena saya misalnya kenanya pintu kan gitu, kebruk, kenanya tembok, bruk kan gitu. Istri yang bangun, ngapain kan gitu. Nah ini Pak Us mau pesan apa ke penonton? Jadi ada yang mau disampaikan nggak tentang perujakan ini? Jadi saya pesan kepada peserta atau penonton yang mencintai malam mencekam ini, dikala mau memasuki tempat ibadah, tolong bersihkan diri dulu. Dan tidak ada yang namanya tempat ibadah itu angker. Itu tempat ibadah itu namanya juga tempat ibadah, tidak ada yang angker kecuali bila yang mau memasukinya itu dalam kondisi kotor, maka akan beribas, akan berefek. Tapi bukan berarti tempat ibadah itu angker. Jadi tolong bersihkan dulu diri, baru silahkan beribadah di situ. Apa yang menjadi syarat untuk membersihkan diri? Ya silahkan baca, silahkan pelajari bagaimana cara-cara membersihkan dirinya itu. Dan stasiun perujakan itu tidak angker, Pak ya? Stasiun perujakan berikut musolanya itu tidak ada yang namanya angker. Itu karena ulah kita sendiri. Okay. Perbuatan kita sendiri. Pak Us, janji kita? Ya. Kaosnya kita serahkan. Ya. Dipakai, jangan dibuang, Pak ya? Iya. Tapi nggak boleh buat tidur katanya, benar? Kalau dibuat tidur nanti Pak Us akan kedatangan masuk ke dalam yang aneh-aneh nanti. Iya. Terima kasih Pak Us ceritanya. Mudah-mudahan Pak Us dan keluarga sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Amin ya Rob. Dan untuk sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Anda juga tetap dalam lindungan Allah dan selalu banyak rezeki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.